Let's start. Awalnya bingung dan sulit. Tapi ketika menonton lagi, akhirnya ketemu juga, ini dia. Nah, jadi kali ini aku akan membahas dan mereview series Kamen Rider Gachard episode 44. Disclaimer terlebih dahulu, kalau video ini spoiler warning. Jadi kalian yang menonton video ini pasti akan kena spoiler. Jadi aku saranin kalian tidak boleh menonton video ini, cus langsung nonton video seriesnya Kamen Gachard episode 44. Kalau sudah langsung ke sini, oke? Kedua adalah ini videonya no cut, no edit. Jadi kelihatan namanya ekspresi dan juga kelihatan juga cutting-cuttingnya tidak ada cutting sama sekali. Oke. Dan yang terakhir, saya mau catatan ini untuk apa? Untuk teori, ya kan? Jadi memang episode ini mengedepankan teori. Jadi aku ya nonton tuh nikmati filmnya, bukan nikmati teorinya. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Ada beberapa segmen, ada plot, ada acting, ada secara keseluruhan cerita dan teori. Kita masuk ke plot ceritanya. Nah, sinopsisnya itu adalah si Kajiki itu telah termenung lah. Kok aku kembali pada Hijiri-san, Hijiri Meno-san, ya kan? Dan kembali tuh, ada apa ini sama si Hijiri-san? Nah, si Otaro itu ada curiga loh, kenapa kok ada yang beginian? Otaro itu kan, hampirilah ke si Kajiki, si Otaro ini. Pas itu Otaro itu nggak ada mencapai solusinya, malah kayak Otaro, ada apaan sih sumpah. Waktu itu sampai akhir itu permasalahan Himeno Jiri masih belum selesai karena kakaknya tuh di penjara. Bapak-bapak, ketika itu si Jiri-san kayak termenung sama majalahnya Kajiki yang ada Jojo Wakusenya tuh ya kan. Kamu bisa lihat di series disebutkan, itu gila tuh, nyampunya gila. Terus setelah itu si Minato Sensei bingung pilih yang mana nih, Minotauro Genosea atau Spina Kurgane yang benar ini kan. Selepas itu si Kloto dan juga si Galia itu benci banget sama satu orang ini, yaitu RK. Nanti aku jelaskan. Nah, dan Kloto bilang ini bukan waktunya, ini sudah waktunya dimulai. Beneran di ending ini sudah dimulai perangnya. Aduh, gila tuh, keren sih ya. Tapi secara keseluruhan gila. Ada yang scene menurutku bagus banget. Scene ketika para fighting di dalam air, bawah air, lautan tuh keren banget. Dan juga fighting Majito cuma sebentar doang, keren banget. Kenapa harus sebentar ya? Itu keren banget. Itu gimana ya? Itu plotnya menurutku agak berantakan, tapi memang plotnya itu memang enggak, katu-katunya kurang enak. Karena ada Kajiki sama Hijiri-san tuh, Kajiki muka jelek ya kan, Kajiki gimana, mending Himeno Jiri yang gue ya oke lah gitu. Jadi plotnya ya Ak 1, Ak 2, Ak 3 itu menurutku Ak 1 sebelum opening, keren, intens ya kan, intens banget ya, intens, feel-nya dapat banget ya kan. Terus si Galia sama Kunosama, terus sama teori mengenai akesis jadi manusiawi itu gila banget, gila-gilaan. Nah, setelah opening adalah Ak keduanya. Tuh kan, tuh mas Ak 1. Pas petang cerita, Ak keduanya itu oke. Tapi kenapa harus buat begini?
Dan vibes-nya itu kayak episode 20-an. Jadi belasan sampai 20-an. Seharusnya episode 44 ini yang didevelop sama Kenji Sagawa bisa didevelop di 30-an. Kenapa kok bisa 40-an? Lebih didevelop seperti ini. Itu masalahnya. Dan itu adalah ak kedua, ya kan? Ak kedua di mana tuh antara penting nggak penting sebenarnya. Tapi ada di situ ada kerumitan teorinya, ya kan. Terus ak tiga yaitu adalah masalah terjadi pada Hotaru Chonoser, Nekudo, dan lain sebagainya ke Kloto. Kloto ini mengancam nih pada Hotaru dan juga Nekudo nih, mengancam dan terjadi, ya kan? Itu dia. Dan kali ini Kajiki adalah korban atau percobaan. Aku udah bahas secara keseluruhannya. Oke, udah bahas keseluruhan. Yang pertama adalah Galia. Jadi Galia ini itu apa namanya, mencari sesuatu lah. Karena dirinya sendiri punya kekuatan, namanya mampu kayak meramalkan sebuah bintang, meramalkan masa depan. Itu kayak banget. Terus ya Gurun sama tuh bilang, aku nggak peduli sama ramalanmu, aku nggak sudi lah sama ramalanmu. Yang penting aku nyaman, aku tenang dengan eksekusiku, prajurit-prajurit pasukanku yang telah yang aku ambil oleh kemarin IE-nya si Kenichi, ya kan, Albert IE-nya Kenichi. Aku buat itu sebagai the driver untuk the troopers. Aku nikmati keindahanku, nyamananku. Jadi itu adalah posisinya dia, Gurun sama. Gila tuh keren banget, itu keren banget, gila. Aku suka gelagatnya sih Gurun sama, titiknya tuh gila banget. Ini salah satu momen yang menurutku tuh gila. Mau Galia sama Gurun sama, nanti aku bilang tuh Gurun sama cara eksekusi, tapi secara finalnya itu menurutku Gurun sama. Coba di episode 27, ya kan, waktu Gurun sama melawan apa namanya Patina Gacat itu, aduh, fight-nya juga jelek, terus begitu doang. Apakah nanti akan begitu juga? Jangan sampai, ya kan. Padahal secara intens, secara apa ya, dari sisi villain juga mantep banget itu. Tapi entah kenapa acara finishingnya kok begini. Itu aku takutin nanti kedepannya, nanti itu takut gue. Jadi secara proporsi filenya gue suka Gurun sama, tapi secara namanya kekuatannya nggak perlu suka Galia. Itu oke lah, perfeksi masing-masing. Kalau gabung jadi satu mungkin jauh lebih kuat, jauh lebih apa ya, megah pokoknya. Oke. Terus kabur nih kan, Gurun sama sudah kabur. Nah, scene berikutnya adalah si siapa? Amikongo bukan apa? Oke, Aidami. Aku ingat kemarin itu sama Kabotarium itu. Si Kyokai Aidami itu meneliti nih. Memang ada dua percobaan sini untuk Lakesis, ya kan? Jadi tunjukin dulu nih gambar-gambarnya nih. Seperti ini gambarnya. Gimana tuh Lakesis? Tadi begini loh gambarnya. Jika Lakesis itu seperti manusiawi ke depannya nanti. Begini loh. Jebret ini. Jebret, ya kan? Tapi jujur aja nih. Ini Lakesis sih gila tuh. Cakep sih. Lakesis itu cakep banget. Enggak. Lakesis dia berusaha menjadi manusia. Dia berusaha menjadi inti core-nya manusia. Dan dalam lubuk hatinya Lakesis, scene berikutnya itu mengatakan bahwa Lakesis itu nggak pernah jadi manusia, ya kan? Tapi ya begitulah, Lakesis itu nggak pelin-pelan terhadap dirinya sendiri. Oke, ini kita bahas lebih lanjut ke depannya nanti. Oke. Nah, ketika Lakesis itu melihat keadaan atau melihat eksekusinya di foto tersebut, ya kan, bisa begini ya. Aku bisa menolong orang, bisa sembako, bisa sedekah sama orang lain, bisa pesta gini gitu. Kok bisa begini ya gue ya? Bisa sebaik itu ya?
gue agak bingung nih, gue itu sebenarnya homunculus atau manusia sih. Nah, itu agak membingungkan tuh seperti ini tuh. Nah, ini ada ekspresi yang bagus banget buat oleh Lachesis. Sangat bagus banget. Nih menurutku dari cakepnya seksinya tuh emang cakep sih, oke sih. Oke. Otaro tiba-tiba kaget. Dah, kok Lachesisnya senyum, tiba-tiba ada seseorang yang gini nih. Nah, siapa seorang tersebut? Dia melihat Kajiki, ya kan? Iya sih. Kajiki yang termenung, dia sedang memikirkan seorang bernama siapa? Himeno Ijiri. Ijiri Meno lah, ya kan? Ijiri Meno cemberut tuh. Kenapa kok Kajiki begini? Paniklah Seotaro ini, panik dan seorang ya ya itulah pokoknya. Itu setelah opening. Terus sebenarnya adalah Kyoke Aidami mempunyai 2 poin dalam percobaannya. Yang poin pertama adalah ini poin coba membiarkan sesuatu kan, memberikan teorinya. Kalau menentukan kembali jaringan biologis itu memakai teknik kuno terlarang. Dan itu yang bisa melakukan teknik kuno terlarang adalah si Fukakudo. Padahal Fukakudo itu adalah masih terbaring karena lemah. Kamu tahu pusatnya lemah karena kena serangan itu serangan nggak salah Galia atau Germain sama kan, kena serangan Germain. Pokoknya lemah padahal bisa tuh si Fukakudo. Ya itu dia. Nggak bisa tuh sekarang, nggak bisa. Nah itu dia. Dan sorry. Si pembentukan kembali jaringan biologis, berarti jaringannya biologis itu berarti terbentuk kembali kan, jadi sel-selnya itu kembali seperti manusia selnya kan, ini nggak pecah gitu. Tapi pakai teknik kuno terlarang ini, pakai aktiva terlarang ini, aduh. Karena pasti tahu efeknya tuh pasti berakibat fatal pastinya, ada efeknya pasti, itu ada efek sampingnya lah. Nah, di scene berikutnya, kata si Kyoke Aidami, si Renikudo bawakan dokumennya loh. Bukan dokumen kayak lempeng aja gitu ya. Dokumen kan, buat dokumen. Diadang cegat sama Kloto. Berantem lah mereka berdua ini. Berantem dan beginilah. Lalu diserang lagi dari luar tuh si Galia tuh. Kata si Galia bilang aku akan membantu untuk menyelamatkan dirimu, Kloto. Akan menunjukkan keinginanmu. Anjir. Apa keinginannya? Coba sebelum lanjut ini, coba tulis komentar di bawah ya kan. Nanti sini aja yang pengen nanti itu apa aja. Nonton pasti tahu lah. Dan jujur aja, Renikudo membuat dokumennya tuh scene-nya cuma sebentar, sayang sekali, ya kan? Scene-nya, screen time-nya tuh, aduh, sebentar. NPC jadi Renikudo membawakan dokumennya loh. Dikata dokumen kayak kok NPC banget nih. Jadi itu bukan sekedar rider kayak NPC aja, opsional sekedar rider kayak ada apa kayak akuin apa kayak gitu, ada dokumen gimana kayak atau apa kayak gitu. Akhirnya nggak sekedar jalan-jalan bawa dokumen terus dicegat sama Kloto. Saya sekedar rider, lu ngapain dengan dokumen tersebut? Lu penasaran nggak dokumen tersebut? Lu nggak ada perasaan sama sekali, lu nggak gimana sekali tuh. Aduh, sebenarnya ini bahasa NPC sekali. NPC itu adalah hal yang sama dilakukan oleh Renikudo. Itu permasalahannya. Kenapa Renikudo dibuat jadi begini? Jadi tahu aja ini penulisnya Pak Keiichi Hasegawa, direkturnya adalah Katsuya Watanabe. Aduh, direkturnya Katsuya ya kan. Dia pernah direct di episode 5 yang Waserji itu kan bagus banget, lumayan bagus sih. Tapi aduh di sini aduh
Oke lah, lanjut. Nah, udah kabur kan Galia sama apa namanya Koto kabur ya kan. Terus Nekudo ngambil dokumennya dilihatin sama Atropos, diintip tuh. Aduh, ngapain sini nih? Oke, sini nih, oke diajarin nggak apa-apa lah. Tapi jangan dibuat kayak wajahnya Atropos. Gimana ya? Ini bahasa NPC kan, ini NPC ini kayak Second Rider NPC. Aduh, ini Nekudo sumpah ya. Oke ya, gue benci aktingnya Nekudo. Gue benci sih, tapi nggak suka lah gue, nggak suka aktingnya Nekudo. Karena Nekudo cuma biasa banget, kurang. Gue tuh nggak suka sama aktingnya Nekudo. Agak-agak apa? Kurangnya jam terbang. Karena jam terbang itu apa namanya banyak sekali. Kayak Otaro Chinose. Maka apa yang lo develop karakternya tuh bagus banget. Ini skentengnya dikit banget. Nah, ada lagi nanti, oke. Cuma sebagai tambahan doang, cepet ya, patung, jebret nih ya patung Nekudo. Chinose yang ngobrol cuman Otaro Chinose. Nekudo cuma dimanja. Nanti aku liatin, oke. Terus bawahnya ada yang kedua adalah ingatan model ya kan dari Lachesis Chan tersebut, dan itu butuh ya kan. Butuh apa nanti aku jelasin. Ya butuh tabletnya itu sangatlah apa ya, detail sekali. Ada ini kan sel-selnya kan, ini biologisnya kan. Bentar. Ini biologisnya. Ini dari scan apa namanya tubuhnya si Lachesis. Ini scan dari tubuh homunculus lainnya. Yang mirip dengan tubuhnya Lachesis. Ini permasalahanku. Kalau misalkan ini adalah tubuh lain dari Lachesis, kenapa kok scanningnya mirip kayak Lachesis? Kelihatan banget. Saya juga punya tubuh mirip seperti Lachesis, kenapa gak buat kayak sketsa tubuh homunculus gitu, human gitu? Kenapa kayak tubuhnya Lachesis? Kenapa seperti ini? Sayang sih. Katanya si Adam bilang ini tubuhnya mirip seperti tubuhnya Lachesis kan. Tapi pakai tubuhnya Lachesis scanningnya. Tolol. Nah, pakai sketsa aja kali tabletnya. Tapi oke lah. Ini kan salah generasi kan, kayak apa namanya? Apa namanya tuh? Ya itulah. Terus dia punya lagi bilang dari hasil analisis terdeteksi adanya unsur manusia di dalam tubuh Lachesis Chan. Nah, kayak itu lah. Dan buktinya itu di sini buktinya. Model di luar sana ada. Modelnya luar sana kan kenapa? Aduh, ini model kan. Ada lagi. Bentar. Ada lagi ya. Jika ingatan yang kembali dalam unsur tersebut dan bekerja pada jaringan biologis, ini dari kan Koki Adami ini ya, biologis ya itulah pokoknya. Jadi ingatan yang kembali dalam unsur tersebut kerja dalam jaringan biologis, maksudnya itu adalah kalau ingatan kembali dalam unsur tersebut, tadi ingatannya kembali nih, jebret ya kan kembali, terus bekerja lah dalam jaringan biologis tersebut, berarti tetap lah ya gimana ya. Kalau saya belajar biologi sih, ngerti sih ya. Aku nggak bisa baca biologi sih ini. Coba tolong nih ya, jelasin ya. Yang belajar biologi, yang belajar apa ya tentang jaringan, sel-sel jaringan begini-begini, aku nggak gimana ya, kurang. kurang. Apa maksudnya tadi terdeteksi udahnya unsur manusia tadi, udah tahu ya. Terdeteksi dari unsur manusia dalam tubuh itu bisa dilakukan dalam AI atau artificial intelligence. Jadi kita bisa scanning nih ya. Oh, ada dalam tubuhnya tuh ada gimana bisa tuh pakai artificial intelligence tuh bisa pakai ini apa namanya kok dalam informatika
itu pakai ini RGB, nah, red, green, blue. Apa sih pakai itu deteksinya? Pakai apa ya? Pakai X-ray itu juga bisa tuh, pakai green blue yang scanning itu bisa tuh. Ya kan, tuh ada tuh. Terus pakai itu yang pemrograman itu pakai pemrograman ini. Pemrograman MATLAB ya kan. Misalnya pakai X-ray atau pakai yang beginian tuh ya, beginian. Itu biasanya dalam pemrograman pun pakai MATLAB. Itu paling gampang. MATLAB itu ada rumus-rumusnya juga agak rumit tapi ya. Tapi lu bisa paham, ada gambar RGB, ada gambar apa namanya tuh, itu gambar kayak ada gambar kayak misalnya kan hitam putih ya kan, colornya misalnya hitam itu kayak gimana, putih itu gimana tuh bisa banget tuh kan. Ya itulah, itu bisa mendeteksi penyakit juga bisa tuh, nggak hanya mendeteksi unsur manusia tapi mendeteksi penyakit juga bisa ya kan. Kalau dalam real life itu penyakit, dalam fiksinya adalah unsur manusia gitu. Terus itu aja yang aku pahami. Cuman kalau misalnya ingatan yang kembali dalam unsur tersebut dan coach ada jaringan biologis itu nggak ngerti aku, karena yang ngerti cuman orang-orang biologi, orang-orang IPA, orang-orang ngerti tentang jaringan sel. Pasti dalamnya detail tuh pasti ngerti lah. Terus menurut saya bilang nih, terlahir ya kembali setelah membuka ingatan yang tersegel. Jadi terlahirlah kembali setelah membuka ingatan tersegel. Jadi begini, kenapa bang terlahir kembali? Karena misalnya kalau menjadi manusia, belok seperti orang, seperti bayi ya kan. Bayi yang setelah lahir kembali, wah menjadi manusia tuh, udah tetap kan. Kayak filmnya apa namanya tuh, yang jadi robot dan menjadi manusia, terus dapat menjadi manusia nih, padahal umurnya udah ratusan tahun nih, terus ditetapkan jadi manusia tuh, jadi human tuh. Film apa tuh ya? Ada di film tuh sangat inget banget tuh inget banget ya kan. Si aktornya MC-nya ini mencari tubuhnya manusia, mencari lambung, mencari usus tuh keren tuh enak tuh, keren banget tuh. Kalau beda kalau sama Alkastis itu adalah tentang alkimia, di menciptakan manusia, tubuh manusia, bagian-bagian manusia, apa organ-organ manusia tuh dengan alkiminya, bukan dengan namanya yang membuat organ tubuhnya manusia. Itu film apa itu ya, lupa aku. Film apa itu ya, pokoknya tuh filmnya tuh sangat keren sih, itu filmnya keren sih. Pokoknya tuh filmnya tentang robot menjadi manusia. Kalau ini adalah homunculus menjadi manusia, beda kan? Beda, tapi sama tuh, sama. Terus si Kak Idami bilang, ya bentar, ini kan si yang tadi ya kan, ya yang Kak bilang bahwa kalau Bu ini butuh pada percobaan kedua ini, poin yang kedua ini itu butuh alkimia modern ya kan. Nah, alkimia modern ini adalah kita akan gunakan manipulasi ingatan secara terbalik untuk menjaga aturan kemi. Nah, kalau misalnya ini di deskripsinya itu adalah ingatan palsu. Ya, ini memang bagus banget deh. Tapi menurutku secara teorinya kita akan gunakan manipulasi ingatan. Ingat ya, manipulasi ingatan secara terbalik atau ingatan palsu. Kita manusia ingatan tapi terbalik ini. Yang biasanya itu adalah, ini yang ditangan oleh manusia, yang ditangan adalah orang yang melihat kemi adalah bukan menghapus ingatan mereka, tapi menyembunyikan dengan cara mengganti ingatan mereka. Setelah ini kasihlah flashback. Aduh, flashback flashback. Aduh, flashback lagi lah, orang flashback.
yang episode pertama, episode chapter awal, chapter apa kedua, chapter ketiga tuh flashbacknya sih mampus sih sekali ini sih. Tapi ada kata-kata yang menarik banget adalah menyembunyikan dengan cara mengganti ingatan mereka. Berarti yang mengganti ingatan mereka, mengganti nih. Nah dia menyembunyikan ingatan keminya dan tapi diganti dengan mengganti ingatan mereka dengan apa? Ya baru terbalik tadi ingatan palsu dengan ingatan palsu. Dengan palsu mereka, hanya pasti akan sangat-sangat pusing di sini. Tapi menurutku ini nggak pusing sih, cuman tuh perlu dengan apa ya, pahami aja pas bisa, ya kan? Ya meskipun pusing, tapi teori ini masuk akal, menurutku masuk akal, masuk akal. Kok masuk akal? Kenapa kok bisa masuk akal? Karena menggunakan ingatan palsu. Tapi menggunakan palsu, jika manusia itu melihat kami kembali, pasti ingatannya akan kembali flashback lagi kayak aduh sakit. Siapa korbannya? Siapa korbannya? Ini dia nih, siapa korbannya? Kasih spoiler aja kali ya. Ini ya, bisa. Oke, andaku gini. Untuk scene berikutnya setelah opening nih ya, setelah opening kali ya, setelah opening. Kloto dibebaskan kekuatannya Kotorebis ini oleh Galia seperti ini. Menjadi Kloto yang versi awalnya tuh, chapter awal ya kan. Ya pokoknya versi awalnya lah, versi Krebisnya lah. Jadi kan bebas. Kata Kloto bilang, nanti aku nyaman banget ya, nggak terasa sesak lagi, nggak terasa panas, nggak terasa ya, gerah lagi ya kan. Jadi nyaman banget gue pak semula nih, tenang banget. Nah, terus didiam lah sama Atropos. Cakapan penting antara Galia dan Kloto diimpit sama Atropos sih, gimana ya? Terus Atropos nyamperin, bilang begini, lo kenapa? Lo ada apa? Lo ada apa Kloto? Si Galia bilang, wah nah ini sangat gimana ini. Scene ini Atropos yang bisa ngomong, Atropos aktingnya aduh kaku banget. Ini ya kaku banget ya kan. Ini ya Atropos ini ya, misalnya saya bilangin nih ya, misalnya penyamaran Atropos menyamar nih. Ya begini, set, tuh lebih keren tuh kayak siapa nih? Anak Atropos, set, tuh keren banget sih, tuh keren sih. Anak Atropos, aduh. Ada scene itu sebenarnya penting nggak penting sih memang scene ini. Oh, soalnya scene penting itu adalah apa namanya tuh pembebasan Kloto oleh Kotorebis ya kan, oleh Galia, tapi diintip sama si Atropos. Kenapa begitu? Soalnya Atropos nggak penting, itu nggak penting. Oh, terus si apa namanya si Kajiki ingat kembali tuh foto-fotonya si Hijiri Mino kan, ya Hijiri Mino dengan kembali sedihnya, dapat banget sedih dapat banget tuh. Terus ini kalau misalnya terusin lagi jadi pecah nangisnya tuh, ternyata dibatalkan sama anjing mode jelek lagi, mode jelek pertama Kajiki. Apaan coba? Hello Kajiki, kalau sudah nangis kayak serius banget tuh ya, mau mata dengan tes ya, nih mau terharu nyentuh kan. Bawa kotor datang, udah aja. Apaan sih Kajiki, sumpah cringe banget. Ini adalah cringe banget. Aduh, sumpah ini enggak banget Kajiki, sumpah. Apaan sih lu? Mau Kajiki, mau Taro Chinose, mendingan lo Taro Chinose.
besok kau bantu aku menemui Chihiro sana. Bisa begitu. Harusnya tuh begitu harusnya. Kenapa sih begini udah begini? Cringe, mampus. Pertama nih, nomor satu nih, ini pertama nih, ya kan? Oke, aku ada ini informasi sedikit ya. Ini secara world building ya kan. Kita bandingkan sama world buildingnya Commander Kids ya kan. Lebih luas mana? Lebih luas ini lah. Coba aku bikin kembali. World buildingnya Commander Kids ya sama Commander Gacard tuh secara impactnya tuh lebih gede Commander Gacard ya kan. Punya bahan porsi world building yang cukup keren tuh kan. Tapi sama Kids, bandingkan sama Kids itu agak sempit tapi ya begitulah Kids ya kan. Tapi menurutku ya acara fondasi world building tuh keren Gacard daripada Kids menurutku. Oke sih. Tapi kenapa secara eksekusinya lebih power Kids daripada Gacard. Di power tuh lebih nampol dikit lah dibandingkan Gacard. Itu secara pengeksekusian sama world buildingnya tuh kan ya, itu dia. Padahal world buildingnya Gacard di series Gacard ini menurutku impactnya tuh gede banget, bisa kemana-mana tuh kan. Bisa di zoom shoot, keren banget sih kayak Ultraman, Super Sentai, itu keren banget ya. Lagi. Nah, desa berikutnya adalah si Ichiro Meno bertemu dengan bapak polisi satu ini. Polisi itu bilang si kakaknya tuh nggak bisa bertemu dengan dirimu karena nggak tahu lah karena kenapa, nggak bisa penolakan bertemu dengan Ichiro Meno di dalamnya karena kasih surat aja sama si Ichiro Meno, surat lah, kasih surat memberikan surat pada si Ichiro Meno, terus baca sampai begini apa namanya, begini, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Sumpah ada begituan loh, ada begituan loh. Aku yang dulu bukanlah sekarang, bukan yang sekarang gitu. Aku yang apa itu tempat tuh kata-kata itu ya, itu mungkin translatannya tuh bener apa salah nggak tahu, pokoknya rasanya begitu aja gitu. Aku yang dulu bukan yang sekarang tuh akunya tegar kan itu bahasa pengamen kan tuh aku yang menurutku tuh memorable banget sampai dengan aku yang dulu bukanlah yang sekarang tuh lagunya tuh keren banget ya kan. Semestinya tuh ada banget, ada tuh pokoknya tegar tuh, gila tuh. Aduh, tuh keren sih, fansnya keren banget sih. Cuman ya sayang sekali ini kaku sih, Jeremy Rose ini agak kaku. Soalnya setelah mengenai surat tuh bisa lebih menyentuh lagi, tapi sayang banget terbatalkan. Oke, itu aja sih kami. Oke. Nah, itu scene berikutnya lagi. Kaciki, aduh, muka jelek lagi. Sudah kedua kalinya, bikin apa cringe, ya kan? Cringe dengan muka jeleknya. Ada. Aduh. Kak Ciki, kamu jangan nangis. Kenapa kamu jangan nangis? Kenapa jangan nangis begini? Aduh. Nangisnya dibuat main-main nangisnya. Sumpah. Lo nangis paksa, nangis, paksalah. Tuh nangis buatan tuh kan. Nangis tuh nangis bahkan cara emosi sedihnya tuh di awal-awal Kacik tuh bagus banget tuh kan, terus dipatahkan sama beginian. Sumpah gak habis fikri aku, sumpah ya Allah. Kaciki ini ya saat ini ya paling ku benci, emang gak suka dah cuman dua orang nih, Rinekudo ya, ada tiga sih, Rinekudo, Atropos sama Kaciki. Itu paling gak suka banget aku ya, maaf ya, mereka bertiga ini kalau nggak develop dengan baik dan benar nih, kalau tidak di development karakter dengan baik dan benar, ini amburadul memang ini ya, punya ini. Jadi kebanyakan screen time-nya tuh adalah Hotaru Chinose dan Sabimaru, Chorenge, Minot Sensei. Oke, tapi aduh, mending dibuat kayak cameo aja gak sih Kaciki, kayak loh kok ada orang begini, ini harusnya kalau begini nih tuh bisa di develop di
30-an. Sayang sih ada fan service di situ. Gini lah nangis begini paksa. Aduh. Kasih. Tapi ekspresi Nyautaro sih kena sih. Tapi Kajiki nggak kena sih. Nggak kena sih. Kurang impact sih. Kurang impact. Nggak dapat sedihnya sih. Nggak dapat sedihnya sih. Ekspresi Nyautaro tuh kena. Tapi misalnya Kajiki nggak kena. Cringe. Lagi. Bilang. Corengnya bilang. Ya kan? Tahu nih Corengnya sama Sumemaru ini. Kalau jangan-jangan dia tertangkap oleh kakaknya. Jadi dan itu hampir ketahuan sama Kajiki. Astaga naga. Mana nih? Kayak Kajiki kan? Oke lah. Itu momen paling keren sih menurut hampir ketahuan sama Kajiki sih. Gitu kan. Makanya sedihnya terpaksa proses diri oleh Kajiki kayak sedihnya kayak apa namanya kayak cringe ya kan, terlalu ini kayak acting nangis tapi terpaksa nangis jadinya jelek kan, cringe kan, itu dia. Oh kataku ketawanya gimana, gini ada itu dapat ketahuan berasa gak nangis gitu, harusnya nggak nangis tuh kelihatan kayak bekas apa namanya bekas ini tuh kelihatan. Wajah itu nangis kelihatan, ini nggak kelihatan sama sekali. Bagian setelah ini, aduh parah sih, parah. Terus ketika itu si Kajiki dia ya melihat kami-kaminya si Otaru-chan si Nichikon sama Oberwan, tiba-tiba wah langsung begini lagi dong, muka jelek dilihat lagi dengan berbagai flashback masa lalu, episode lalu, flashback anjing lah tuh. Wah, kau bisa lihat begini mending kayak ya begini kesakitan gimana pingsan berapa kali tuh, itu keren banget tuh, isunya keren banget tuh beginian flashback. Astaga ini ya. Jadi sekalian tuh kebanyakan flashback. Atau flashback itu bukan flashback yang bukan beginian. Bukan berulang berkali-kali, tapi kayak flashback episode lalu, episode terawal, chapter kedua, chapter ketiga. Ada begitu. Kenapa saya harus dengan flashback? Ada ketika begini, flashback begini, flashback. Itulah Kajiki, aduh. Sumpah dah begini, aduh, Kajiki, come on man. Terus Kajiki bilang, nah emang nih nongol nih buka jeleknya nih, mau jelek berapa kali nih, sekian kalinya nih, aduh. Terus ya kan si ketika belum dengan Mento Sensei disihir lah, ngetam langsung kayak apa ya, kayak begini, aduh. Aduh, ini sumpah, ini color gradingnya, aduh parah, sudah begini, ekspresinya tambah seperti ini, aduh jelek banget color gradingnya, ya kan? Ini ya disihir nih sama misalnya sih, jadi warna merah pucat. Kenapa nggak dibikin sihirnya tuh kayak merah terang di belakang, tuh keren tuh merah terang di belakang kan, kayak sihir kan, sihir kayak witch gitu kan. Kenapa kayak begini yang warna merah pucat? Aduh, kayak orang lagi fotografer nih ya. Rasanya zaman dulu fotografer nih kan. Terus pakai merah pucat nih kan. Itu baru ketuk karena zaman dulu, aduh, ini merah pucatnya, udah coklat ini zaman dulu banget nih kan. Dipakai sama sebegininya, aduh. Jelek banget. Terus bisa ekspresinya muka jelek lagi dong. Astaga. Scene berikutnya Kroto menangkap orang ini lagi. Menurut ini bernama orang ini tuh pernah main di terawal jadi
Submarine Amalgam ya. Submarine Amalgam nggak salah. Bener. Oh, Submarine Amalgam. Submariner Amalgam ya, begitulah. Terus Submarine Amalgam, habis itu dirayu lah sama orang ini. Enggak banget sih menurut gue, enggak banget sih. Kok rasa romance ya kan? Terus tiba-tiba jadi beginian. Submarine Amalgam lagi. Tapi versi darknya gini. Ya oke sih. Ini disihir oleh Gelia. Dan ya oke sih menurutku, oke lah, nggak apa-apa lah scene beginian kan. Aku juga intensitasnya juga oke lah. Tapi dikabarkan oleh beritahu sama si Gonsama, weh Gonsama, aku gini loh, si Kloto tuh sama Galia tuh rencana sesuatu loh. Terus si Gonsama, kamu takut nggak sama raja tuh? Aku takut. Aku yang nggak takut Gue enggak, kalau kamu khawatir gak sama mereka berdua? Nggak khawatir gak? Nggak khawatir. Aduh, nih Kloto nih sin aneh sumpah, sin apa sih? Sin apa sih ini? Aduh. Ya, ini coba namanya coba ngesampingkan dulu Atropos ini ya. Di belakang seperti ini ada sisi belakangnya Dread Trooper. Nah, Dread Trooper ini adalah Dread Trooper yang kita lihat di Summer movie-nya Kamen Rider Gachat Summer Gachat The Future Daybreak kan. Future Daybreak kan itu keren banget di sebelahnya. Si depannya ini. Dari depannya tuh di Trooper tuh keren banget, nih lumayan serem sih. Kamu ingat apa filmnya tuh MCU, villain dari MCU yang Black Widow tuh, si Taskmaster tuh yang mirip seperti ini. Ya 11-12 lah sama Taskmaster lah. Oke, punya ya nih. Dari troopernya apa namanya? Gurun sama ini. Keren banget ini. Serem, lumayan serem. Oke. Nah itu barisnya tuh di belakang tuh antara 4 baris, 4 belakang, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 juga. Ya, makanya banyak sekali dirtopernya. Terus si Gun sama Atropos bilang nih, Gun sama Kak Atropos, biarlah kita menikmati kenyamanan ini untuk menyiapkan pasukan ini. Kayaknya tuh nyaman aja dengan dia. Ini nyom, ya biar apa sih Atropos kaku banget sih. Imut Atropos tapi kaku. Atropos tuh ini sih paling nggak penting sih, cuman ya begitulah. Kamu tahu di Smurfy-nya tuh ada Atropos? Nggak mungkin ada kan? Ada nggak Atropos di Smurfy-nya? Enggak. Atropos Smurfy nggak mati. Tapi ya saran sih, karena di akhir-akhir ini tuh ya summer movie-nya itu antara belakangnya tuh ngambil di pertengahan final chapternya, final act-nya ya kan. Jadi kemungkinan setelah ini adalah summer movie-nya. Setelah ini ya mungkin ya setelah minggu depan atau lebih banyak lagi, setelah itu mungkin summer movie-nya. Mungkin begitu ya kan. Terus ya kan kalau misalkan Atropos ini mati setelah summer movie-nya, mulai series dan sini oke lah. Tapi di movie-nya tuh ada Atropos, itu masalahnya ada Atropos. Kalau Atropos ini dihilangin, terus Kajiki dibuat kayak Kajiki tadi itu dibuat seperti kayak baik dan benar, maka kan jadi semut. Terus Rene Kudo sudah oke lah, Rene Kudo di summer movie-nya, tapi di series tolol ya kan. Jadi Rene Kudo tuh di movie sama di series beda. Series NPC summer movie Kamen Rider ini agak gimana gitu. Beda sama kayak summer movie-nya Kamen Rider Kids ya kan. Kalau di series itu benar-benar Kamen Rider, kalau di movie-nya kayak NPC, kayak WMC ya kan. Jadi ya beda.
Terus ada lagi ya ini ganti oleh tablet AI-nya si ini kan tuh nah, Sensei kan sudah berapa kali manipulasi ingatan Kajiki ya kan. Ini kalau lakukan lagi akan berbahaya nih ya kan, berbahaya nih. Tuh ada otaknya tuh kan, itu kayak embryumnya lah, embryum otaknya kan ada embryum juga kan, embryum juga. Terus ada statistik dari ininya kepalanya, terus ada begini punya ada lah pokoknya beginian lah ya, gini mana ini ya ada embryumnya. Sorry sumpah kalau misalkan gue jelasin ya pasti gue sendawa pastinya. Oke, lanjut. Jadi embryum ada otak kecilnya, ada otak gedenya. Ada ini adalah ini tuh ya desain artificial intelligence atau apa kecerdasan buatan. Nanti bisa meneliti di otak itu ada apa aja, itu ada kata apa aja di otak. Nanti bisa apa ya? Mengulang lah, jadi bisa gitu lah. Bisa apa aja dokter itu tetap aja deteksi. Terus ada statistik juga ada macam apa pokoknya. Ada simptomnya bilang, lakukan lagi akan berbahaya. Kajiki lah korbannya. Jadi kalau misalnya ada berbahaya, Kajiki yang menjadi korban. Gitu. Hotaru bilang, bagaimana kalau kita kembalikan saja ingatannya seperti yang Kyoka Edami lakukan pada Alkesis. Karena si Rengodo bilang, itu belajar aturan. Ya, tau lah, Orochimaru itu beberapa kali dia melanggar aturan dan di-approve sama Minato Sensei. Udah berapa kali tuh. Lo nggak ngeh apa gimana? Harusnya tuh begini jawabannya. Itu sama aja lo melanggar aturan lagi. Lo bisa aja begini. Lo bisa aja melanggar aturan lagi. Itu menambah aturan baru lagi, melanggar aturan baru lagi. Oh sampai gitu, Renekudo. Aduh sumpah Renekudo sih nggak penting amat sih perangkat Renekudo itu. Langsung ini apa? Ini ya, sama Renekudo ya. Flashback. Anjir lah. Masa lalu, chapter awal-awal. Tapi oke lah, flashbacknya beda lah. Karena chapter awal oke lah. Ini punya flashback. Aduh, oke sih, cuman nggak gimana gitu. Terus sebenarnya bilang aturan kami dimaksudkan untuk melindungi ketertiban sosial dan tidak boleh dikarenakan perasaan pribadi, ya kan? Membuat pengecualian selalu pada kekacauan. Jadi kami itu kan untuk melindungi ketertiban sosial, di sosial. Ini ya sosial ya kan, bukan kenyamanan antara kami dan manusia. Sosial. Kalian tidak boleh karena kan perasaan pribadi, jadi nggak boleh ganggu perasaan orang lain. Kami perasaan manusia itu beda-beda tuh, ya kan? Fiksi namanya fiksi ya oke aja fiksi ya kan. Fiksi kan bisa menggabungkan antara perasaan kami dan perasaan manusia tuh bisa di fiksi itu bisa tuh. Ini seolah-olah si kesepakan Korea ini kayak realistis. Hotaru yang fiksi versus Supana Korgane realistis. Ya. Kalau si Supana bilang kalau begitu kita hapus saja semuanya ingatannya siapa, ingatannya dia seutuhnya. Kasih bilang penghapus total itu punya resiko. Ya benar sih. Gue aja hapus flash disk saja tuh bisa ada resikonya. Aku tahu kan total di flash disk tuh kan, flash disk atau hard disk kita kan itu pasti ada resikonya. Lama sekali time-nya. Yang kedua bisa jadi karena error kita hapus total semuanya
pasti ada apa aja yang error ya kan, ada aja error ya kan, oh enggak diteliti dengan benar ya kan. Yang ketiga, kenapa kok bisa ada risikonya ketika pengapusan total itu ya kan. Yang ketiga itu adalah jadi yang ngehang atau ngebug lah, bisa jadi ngebug, bisa jadi begitu. Yang empat adalah yang kita hapus itu ya ternyata ada di file tersebut, ada file kopiannya, itu nggak jadi namanya apa namanya itu nggak terjadi penghapusan, jadi itu ada lagi tingkat lagi lah, aslinya tuh ada, kopinya tuh ada, tapi di sini udah hapus. Terus itu ada tuh ya kan, aku punya dua file yang sama, pokoknya sama nih, hapus satu lagi, ini file kopiannya nih, kopiannya nih lo hapus lagi, terus di copy lagi sini, copy lagi ke filemu yang beda ya kan. Nah, copy ini pastinya menjadi error, pastinya error kan, karena lo copy udah copy lagi. Kok ada sih yang nggak error sih, tapi itu udah beda folder aja, folder ya bukan file lah, folder, jadi folder itu bukan pindah tuh, hapus ya, menghapus file mana copy sih, bukan ya tadi pindah kan, bukan pindah berarti hapus, sore tadi pindah ke file, bukan pindah ke file, tapi hapus ke result binnya tuh, mata wah ada beginian nih, wah ada rekodnya nih, hapus apa aja gitu ya kan. Jadi ada berkas sampahnya di recycle bin ya kan, banyak tuh atau nggak ada sampah sama sekali, ya lah resikonya apa aja gitu, pokoknya ada resikonya, ada resiko ya, kalau di bawah pokoknya ribet. Terus si Otaro bilang kepada si Spina Gorgane, kamu kok terlihat dingin banget ya Spina Gorgane, seperti menentang kami dan manusia hidup bersama. Ya benar kan, karena si Spina Gorgane itu berbicara dengan realitinya secara realistis. Kalau misalnya Otaro saya bicara dengan fiksinya, fiktif ilmiahnya, begitu, beda tuh. Ini satunya adalah realistis atau realita bicara dengan fiksi atau fiktif ilmiah, udah beda tuh. Bentar lah, emang, sebenarnya, aku laporkan kepada aku Kaidami ya, cara ya. Si saja bilang nih, seharusnya itu dibalas sama Sparkle. Kamu tahu nggak kejadian kemarin Kamedon? Lihat gak, kami itu berbahaya loh, berbahaya loh. Level 0 berbahaya, level 0. Karena kaminya belum jadi, masih setengah jadi lah. Karena kaminya tuh masih setengah jadi, sama Sabimaru kan itu. Karena nggak sengaja kena sihir dari Akame seringnya si Sabimaru sama Kenichi, gitu dia, mata kecil. Itu sih kami itu berbahaya dan itu debat. Sepanjang kan langsung pengaruh ke kami begitu. Terus bilang sebenarnya dua-duanya benar. Inilah pilihan yang sulit bagi Nendo Sensei, mau pilih mana nih, bingung nih. Ini Nendo Sensei yang berpikir realistis atau realita, sedangkan si Otaro berpikir fiktif atau fiksi ilmiah. Ini beda jalur nih, jalur nyata dan jalur maya. Supaya Gorgane jalur nyata, Otaro Chonosa jalur maya nih, beda. Bingung kan lo? Manusia bingung kan? Manusia ini menurutku manusia saya nggak terlalu bingung ya, nggak sulit aja sih menurut, pengen sulit aja. Cuman ya kalau bisa lebih deep lagi, kayak bisa berpikir lagi, bisa cari-cari, bisa kayak bekas-bekas gimana. Lo ada dokumen yang bersama Rene Kudo, lo nggak cari-cari dokumennya tersebut, nggak ada. Percuma lo dapat dokumen sama Rene Kudo, buat apa? Sini itu, buat apa sini itu? Udah 2 kali apa ya, pas sebelum itu saya ada kata kunci kalinya, nggak tahu kalinya mungkin ya, nggak tahu lah. Aduh, gimana, itu aja sih menurut gue. Terus the warning scene berikutnya adalah begini lah,
hari SMS ada berita nih di SMS kan berita siapa nih ada asal si partnernya nih ada asal apa partnernya si Ichiremeno nih ini kayak gimana kayak berasa kayak nggak disetujui sama si kakaknya lah si partnernya lah jadi oke lah gini oke begini oke lah pokoknya tuh ya. Kayak pas biar aku aja lah yang gini ya main sih gimana jadi mana sini ini tuh menurutku agak dramatis yang keren sih dramatis keren dan scene ini tuh kayak model sinetron level tinggi level dari sinetronnya Jepang sama Indonesia tuh mirip-mirip ya kan cuman bilang kan ya bilang di apa namanya sinetron ya Indonesia sama di Jepang itu mirip-mirip ya 10-11an lah 10-11 ya. Tapi namanya nggak novel ya novel dan oke punya sih scene-nya oke punya shotnya juga keren itu aja sih oke capek tadi nih terus ketika dia melihat majalahnya si Kajiki atau Chojo Wakuse yang ingin ngambil VOX ya kan Sonar Mata kamu tau nggak ini apa ini ya ada beberapa ini ada tebak-tebakan nih untuk kalian air mata beneran atau pakai apa namanya pakai tes mata tuh kalau aku begini ada pakai tetes mata nih kan tes mata begini ya beginian tes terus begini tes sampai ke atas mata terus ke majalahnya nih wah itu keren banget dan itu tes matanya itu tiba-tiba jadi kok gak bekas basahnya tuh kok hilang kayak kering nih tes matanya kok kayak anti air ya apa kertasnya kok anti air ya kertasnya nih wah anti gimana gitu gimana sih maksudnya ada bekasnya air mata di situ keren sih sorry oke lanjut ini keren sih ini hal yang keren hal yang gila sih keren sih ini aku adalah ketika atas air mata dari atas mata ya kan terus atas ke majalahnya Wakuse majalahnya Wakuse tetes ya kalau nggak ada bekasnya tapi hilang aja ada bekasnya itu kalau perhatiin lah itu ya gokil lah terus berikutnya adalah ini sih oke sih ya jujur aja si Jiremeno ini kan oleh Ayane Kinoshita ini pernah main di Ultraman Rup kan oke sih dan jujur aja ya ini cakep juga kan Ayane Kinoshita ini waduh cakep banget ya kan cakep banget gila cakep banget ya kan cakep banget terus itu ini ada momen menyentuhnya sisi menyentuhnya gue sangat menyentuh banget meskipun pakai atas mata aduh pakai atas mata menyentuh ya oke lah menyentuh lah nggak apa believable lah sangat oke lah believe lah gue percaya dengan ini hasil inilah nggak sama Kajiki itu udah lah tiba-tiba dibuang nih majalahnya dengan sesuatu nih flashback kenapa Kajiki oke lah Kajiki oke lah menurutku ya lebih bagus lagi itu ya flashbacknya tuh di bagian otaknya ini bagian jadinya itu di flashback jadi enak tuh flashback terus kembali lagi si majalahnya tuh Kajiki-san terus tiba-tiba aku harus ngapain gimana ya di scene berikutnya nanti kita jelasin yang ini Kloto jadi kasih itu adalah warga-warga yang di taman bermain itu kayak kabur ada submarine amalgam yang apa ya berupa duck ya yang versi duck version lah di gapnya lebih kerennya ada golem juga nih ada golem aduh
Pasti aku ngomong begini, flashback apa? Nih ya, udah aku tulis di sini. Ini ya, dongeng sindrom ini ya. Nih, baca Bapak, baca. Sekeras mungkin lo baca di nih ya. Dongeng sindrom. Setelah ini dongeng sindrom. Setelah ini sini nih. Dongeng sindrom. Kenapa kok bisa bilang? Karena scene yang sama jadi lagi, flashback lagi, sama lagi. Itu dia. Jadi lebih tepatnya dongeng sindrom itu adalah flashback yang sama dalam satu episode, satu series, satu episode, satu movie. Begitu dongeng sindrom. Untuk berkali-kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 1 kali, terserah. Namanya dongeng sindrom. Kenapa kok ada? Padahal sudah ada di scene sebelumnya. Kenapa pakai ini lagi? Sayang banget sih. Kenapa pakai begini lagi? Terus, Liga model begini. Hah? Takut. Takut. Ini model jutek, tapi ketika jadi Majido, ampun ya ampun. Ini maksudnya ini keren banget loh. Ini benar-benar kayak songong ini benar skenario songong ini, MC songong ini. Ini adalah apa? Skenario tersongong menurutku. Dan apa? Gak fighting sampai Magam. Ini yang Otaru sih, Otaru. Ini, kabur. Ketika dan Otaru juga, aduh. Ini berkali-kali final form ini ya, sengaja mau tidak sengaja. Kenapa dibuat begini dah, ya kan? Ini ya, kamera Kidsnen tuh ya. Walaupun tuh statistiknya tuh lemah, tapi apa ya? Dia fightingnya tuh cara kayak pipuknya, cara sihirnya, cara mentalitasnya tuh keren banget. Secara fighting ini. Wah. Aduh, sebentar. Aduh, gimana ya? Ya kan? Kalau misalkan fighting sih bagus sih, cuman Final Form apaan sih ini coba, aduh. Kemarin ini juga no comment aduh begini aduh. Ini fighting terjelek menurut kan. Ini fightingnya saya nggak suka. Ini fightingnya ya biasa aja sih. Fightingnya sih nggak suka dan biasa aja sih. Fightingnya sih nggak keren sih. Biasa aja sih fightingnya sih. Aduh. Muka jelek lagi dong. Karena ketemu sama Kamen Rider. Sama Magam. Terus sama apa lagi? Itulah terus. Muka jelek berapa kali kacikin. Aduh, sumpah lah. Terus pingsan dan aduh, ya ini nanya di thumbnail di mana nih? Itu ada gimana? Ada thumbnail ada pingsan. Ini Kajiki gila sih. Terus jika mengamatkan si Kajiki si Otajonose atau si Rainbow Gachatnya sengaja kejebak atau emang kejebak ya? Ya kan? Ini ya ada opsi nih ya. Ini sengaja kejebak atau emang kejebak? Jawabannya adalah direkturnya bilang itu biar sengaja kejebak aja dong. Biar sengaja kejebak aja. Ada sisi serunya loh. Ini setelah ini ada serunya loh. Reniku udah ngasih ke Ichinose kan siapa? Deep Mariner, Venom Mariner kan? Venom Tick sama Deep Mariner. Dari Gajar Brothers, Venom Mariner. Ini ya. Di lautannya ini. Aduh, nah kok keren sih. Cuman lautannya itu agak dibuat childish menurutku. Dibuat kayak kurang natural aja. Ya, apa ya? Kurang sih menurutku. Ini ya, gelembung-gelembungnya itu loh. Bentar. Gelembung-gelembungnya ini kurang. Ini kayak gelembung buatan sih menurutku. Gelembung buatan dan aduh. Kurang, tapi cara performa sih oke lah. Gini,
keren, berdebat. Fighting dalam air keren, ya kan? Terus, oh ini juga keren nih. Jika sama melawan submarine amalgam di bawah air tuh keren banget sih, itu keren banget. Oke, sini keren. No debat, oh ini gak keren. Mereka tuh ada sistem sama ini kan, keren banget, ya kan? Jadi gue pikir wah pasti nggak keren nih sini nih, masa keren tuh. Ini pakai sini satu apa? The sky the limit. Wah, songnya nih keren banget. Tuh visual efeknya, ya kan? Visual efeknya tuh keren banget, gila. No debat memang. Ya, cahayanya tuh dari air tuh, ini cahaya kan, keren, cahayanya sih keren sih. Nah, ya dong. Momen kerennya Kamen Rider Machido cuman begini doang. Secuil nih ya. Sama finishing. Kalau finishing sih wajib sih. Cuman begini doang. Aduh. Parah. Aduh, Renekudo. Machido. Aduh, Machido nih gimana sih, Jum? Aduh. Lo bisa gunain skillmu tuh ya. Ada Sun, Nemenemon, Siderus, sama Unicorn. Ini empat-empatnya nggak digunain ini. Mana skill mana nih? Aduh, sumpah dah. Ini epic tapi sebentar. Terus finishingnya, oke lah. Oke, keren. Sebentar. Terus yang berikutnya meneliti apa namanya tentang Lachesis, ya kan? Si Quick Academy hampir selesai tuh, itu tuh ya kan? Cukup selesai. Ini tuh, coba kalian ini tuh kayak mencuci otaknya. Orang ketika mencuci otak ini kayak mencuci otak banget ini kan. Dan itu sangat keren banget ya, detailnya tuh keren banget, kayak mencuci otak banget. Sama ini caranya nih ya, ini mencuci otak si otaknya Lachesis ini supaya jadi manusiawi. Apakah relevan sama kita? Jadi itu adalah gue yang seperti itu di series Kamen Rider Zero One kan, ada kayak apa namanya gini, otak begini, terus mencuci otak Imagir menjadi manusia kan. Kalau sini kan Homunculus menjadi manusia, ya kan. Tuh Zero One tuh adalah bisa tuh Imagir menjadi manusia tuh bisa. Jadi manusia tuh bisa. Kalau di Gachar Homunculus tubuhnya Homunculus tuh bisa menjadi manusia tuh juga bisa. Itu juga bisa. Tapi ada resikonya masing-masing kan. Humaker juga ada resikonya, di Humager ada resikonya, di Homunculus ada resikonya, ada masing-masing resikonya masing-masing. Dan informasi kedua adalah cerebronya milik Profesor X, ya kan? Dari cerebro, jadi kayak apa, ingat suatu masa lalu, ingat masa depan, masa gimana, masa lalu, masa depan gimana, masa dimensi atau gimana tuh, kayak cerebronya Profesor X sumpah. Ini bener referensinya kayak gini, cerebronya Profesor kayak begini nih, cerebro, ya kan? Terus yang melihat Lachesis begitu, jadinya enggak, jadinya bilangnya kayak bimbang si Lachesis ini. Bentar, sorry sendawa. Sorry, lanjut ya. Terus sebenarnya bilang jujur aja pada dirimu sendiri, itu jauh lebih bagus, analisis banyak organnya itu kayak itu keren banget tuh, motivasi karena begitu dalam kepada si Lachesis ya, lo gak dalam banget tapi lumayan kena lah pada si Lachesis ya kan, bahwa dia
suka tuh sama si Spina Burgane, ya bukan suka sama motivasinya, bukan suka sama motivasinya, bukan suka sama si Spina Burgane-nya, bukan ya kan. Begitu. Jadi gimana nih, gimana nih, apakah Spina Burgane dan juga Aris akan gini-ginian atau cuma batas teman deket doang, cuman deket doang nih, cuma di BTS-nya atau behind the scene-nya tuh dia mengkoleksi foto, majalah foto, foto seksinya sih laki sini ya kan, Sakamaki Alisa kan, ya Sakamaki Alisa kan, kok tuh cara blasteran itu keren banget sih, keren banget ya kan. Itu contoh tipe-tipe kalau kan nggak jadi ini aja apa, Secondary Rider aja kan, mau jadi MC-nya Hotaro, kalau nggak menjadi apa ya, nggak harus jadi villain. Sayang sih menurut gue dimanfaatin bang kita benar. Dia kayak Aguilera sih. Oke lah. Terus yang aku pikir nih ya, Kajiki itu seperti kayak ingatan Kemi dan manusia seutuhnya, ternyata enggak. Setelah dia melihat Kemi semua ini jadi begini, anjing lah, semua muka jelek lagi dong. Sudah berapa kali beginian, flashback lagi ini flashback lagi, flashback flashback, aduh 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 aduh, aduh, aduh. Makanya aku bilang Kajiki ini mendingan, aduh, ini ya, kenapa sih Kajiki itu dapat begini, heran aku, heran. Kajiki itu sebagai itu model promotor kayak numpang lewat aja. Kok ada ceritanya, Kajiki itu cuma sebatas kecil-kecilan aja, kayak begini dalamnya. Jadi begini, Kajiki lah korban sebenarnya, korban percobaan ini. Kejadian begini nih, berbahaya nih. Inilah percobaan menurut sensei begini nih. Ini korbannya nih, korban ini, korban ya, korban. Ini adalah korbannya, korban. Lanjut lagi, terus ketika ini, sorry. Terus korban, Kajiki ngetuk Jirisan, penting ya kan? Gimana nih? Oke, begitulah. Ini dikompor-komporin sama si Minggu Sensei, sama Rene Kudo, sama apapun corengge. Makanya Jirisan menjadi malgam atau gimana ya kan? Terus ya dikompor-kompori lah sama si corengge atau Subimaru Senta, Subimaru Surara sama Rene Kudo, gimana jadi Nino jadi malgam. Padahal ya begitu, gak terjadi ya, pernah terjadi, cuman ini udah pada kakaknya ya kan. Tiba-tiba saya kabarkan bahwa ada satu penjara luar bebas. Kemarin siapa kio berapa namanya tuh penjara yang menjadi jungle Jan magam ya kan. Jungle Jan magam itu muncul kembali tuh kan, ya oke lah. Pokoknya ya Jirisan gimana panik.com ya kan. Kok amat panik dan ya panik aja ya, panik dan terus panik, gimana dia tuh agak notif kan, gini notif apa Ijirisan atau chat gini, ada ketemuan taman ya, panik ke depan paniknya, gimana pakai jadi gimana Jirimeno yang ini, yang Jirimeno jadi maga bukan yang tadi ya, bukan yang ini ya tuh, nggak kedoang sih sama apa gimana tuh agak doang sih. Sorry. Yang ini yang ketika Jason, gimana jadi minum jadi magam kah? Jadi begini kah? Anda apa jadi magam tuh? Magam apa namanya tuh? Yang cek banget tuh kan? Pernah tuh ya kan? Tetap teman kan? Oke, paling kan sama mampus ya kan? Terus cari lah sama-sama si apa Jeremino kan? Jeremino datang ke taman, ya kan, taman. Terus sorry ini lagi sorry sebentar. Oke. Jeremino
Ejiri Meno datang tuh, naik kereta, terus telepon tuh. Ini scene-nya pesen ke Kaji gitu kan. Langsung ke taman tuh Ejiri Meno, nungguin. Langsung cari, ini enggak pan.com sih, ini pan.com sih ya. Pan.com kayak gimana kok kerjaan sama Ejiri Meno? Gimana kejadian pernah jadi magam? Oh, yang ini juga. Ya, soalnya agak capek banget sama Shintati. Yang itu ketika ini Jirimeno pernah menjadi malgam, khawatir seperti itu. Dia cepat mencari mencari Jirimeno taman, cari sama Chorengi, Sebimaru, sama Rinekudo, Torajenose, terus beginilah cari kemana-mana, entah ketemu di taman, terus sekap sama orang ini. Jadi sekap pakai pisau, entah ya kan, itu sih mau akhir sih crescendonya sih gila sih ya. Kenapa kok bisa crescendonya tuh di akhir, tangkap kayak ya kan. Itu pas di akhir tuh pas dia tangkap dicekap sama yang penjahatnya tuh ada sebuah bejam crescendonya karena harus di bagian akhir. Kayak mulai intensnya dapat di situ. Kenapa di situ? Sayang sekali sih. Oh, mana? Kan? Oke lah. Terus tahun jadi gini gimana ya? Pernah jadi Kamen Rider dan selesai. Oke lah. Oke tuh aja. Asal lagi nggak suka sama karakter ini. Siapa karakternya? Kachiki, Atropos, sama Rinekudo. Nggak suka, benci, ya oke lah sama aja. Oke. Final score. Berapa final skornya? Teorinya sih mantap sih. Cuma cara eksekusi kurang ya. Eksekusinya kurang sih. Biasa aja sih eksekusinya. Eksekusinya biasa aja. Teorinya mantap. Perlu dipahami betul-betul. Ada biologinya juga, ada AI-nya juga, ada homunculus begitulah. Terus ada bikin juga, pokoknya oke lah. Seharusnya ada berapa flashback dongeng sindrom banyak sekali itu aja atau aja actingnya ada berapa scene bagus, faktornya Utaro juga bagus, faktornya Rinekudo tolol. Nama judul doang yang keren. Let's go final score 7 per berapa 7, berapa nih? Nah, ya. Oh, sama teorinya tuh ya 7/10 alias mediocre, ya kan? Atau saya lebih kritis lagi 6,5/10 alias kurang. Ya kan? Ini suara tusen nih. Ini kenapa kok kalian nikmati film tuh sama teori-teorinya? Nikmati film aja, dan teori-teorinya, ya kan? Kalau saya main film, ya ini kurang. Kalau mati teorinya, jadi 7/10 tuh. Ada apresiasi 7/10. Kalau secara teori apresiasi 7/10. Secara nikmati film, ini sih 6,5/10 sih. Jelek sih ini. Ini Kerja Segawa sama siapa tadi? Kasusnya Watanabe. Padahal episode 5 tuh bagus banget kan. Episode 5 tuh bagus. 6 bagus, 7 bagus, 8 bagus, 9 bagus, 10 bagus. Ini, parah nih. Ini episode terparah sih. Katsuya Watanabe sih. Oke, itu aja dari aku. Ada bantahan argumen aku. Silahkan bantah, komentar di bawah. Itu aja dari aku. Video berikutnya, kira-kira bahas apa ya? Apakah Shin Ranger? Atau gimana tuh? Aku sempat nonton Shin Ranger kan. Seru juga Shin Ranger. Apa aku bahas itu tuh yang lain aja ya? Oke, tunggu aja video berikutnya. Oke. Bye.